Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua pada hari ini? Ya, belum kompak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Terima kasih. Semuanya sehat ya. Mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonominya. Dan Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, semuanya sehat jasmani, sehat rohani maupun sehat ekonomi. Itu ya Bapak Ibu. Karena dengan demikian tentunya akan menambah semangat kita untuk selalu bekerja ya, selalu berkarya untuk negeri kita ini. Karena kita sebagai seorang pendidik tentunya kita harus meningkatkan semangat kita di dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini saya tanya dulu, di tempat panjenengan semua saat ini sudah menerima IFP atau belum? Sudah semua ya? Ya, IFP atau PID. Kalau IFP itu singkatnya apa? Apa? Ayo, benar apa? IFP itu apa? Oh, lupa. Interaktif. Apa? Iya, interaktif panel atau PID apa itu? Papan interaktif digital. Ya. Iya bahasa Indonesia nih. Bahasa Jawa nih HP gede gitu ya. HP ini kan gede. Ya, semuanya saya yakin di sekolah sudah punya semua. Ya, sudah dimanfaatkan apa saja nih? Game edukasi, game interaktif. Ya, punyanya Bu Nanda Bandung ini digunakan apa Mbak? Sudah sering digunakan di sekolah ini. Sudah ya, ya. Digunakan untuk apa saja? Kelas 1 ini ya, ya kelas 1 untuk apa? Gambar mainan, ada lagi. Breaking, pakai YouTube ya, bisa ya. Kemudian ada lagi dari SD mana ini? SD Bolo 1, Bolo 2. Pembelajaran. Ya, contohnya apa ini? Oh, matematika ya lagi. Oke ya. Terus kemudian Bapak Ibu, ya di samping bantuan IFP, Bapak Ibu juga menerima apa lagi? Laptop ya. Laptopnya namanya apa? DAC ya. Bukan DAK loh ya, tapi DAC ya. Ini adalah laptop khusus bantuan dari pemerintah untuk membantu proses belajar mengajar. Ya, kalau di sekolahnya kok kekurangan laptop untuk garap apa bus ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini bantuan nantinya untuk apa? Kegiatan pembelajaran. Ya, di samping apa ini laptop DAC juga ada satu lagi apa? Hadis. Ya. Nah, hadisnya sudah dibuka Bapak Ibu. Isinya apa ya? Isinya apa? Isinya kalau muatannya mungkin 1 tera ya. Isinya apa? Rumah pendidikan atau di sana ada ruang murid. Ya. Rumah pendidikan nanti pelajaran bisa lewat browsing. Berarti ruang murid ini bisa dibuka dengan 2 cara. Ya, cara yang pertama menggunakan web terkoneksi dengan internet. Ya, cara yang kedua bisa menggunakan hadis tadi. Hadis eksternal itu isinya aplikasi ruang murid. Nah, itu tidak usah menggunakan internet, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti akan menggunakan ruang murid, ya seandainya kok di sekolahnya internetnya kurang bagus atau pas
WIB-nya ada trouble, itu Bapak Ibu tetap bisa belajar menggunakan ruang murid, menggunakan apa? Hadis. Itu ya. Ini hadis itu tidak hanya untuk laptop bantuan saja. Di laptop semua pun juga bisa. Makanya nanti silakan Bapak Ibu ya. Aplikasi itu dipindahkan di laptop yang lain. Tentunya yang punya kapasitas tinggi ya. Kalau laptopnya tinggal 5 GB ya jangan, karena itu lebih dari 5 GB. Gitu ya. Nah kali ini Bapak Ibu kita akan praktek nanti apa sih isinya di ruang murid. Sudah berapa kali mengeksplor Bapak Ibu? Sudah beberapa kali membuka-buka ruang murid? Tak terhitung tentunya ya. Di sana apa? Banyak game juga. Ada apa lab juga. Ada materi pembelajaran, ada soal latihan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan ini IFP kita manfaatkan untuk belajar di ruang murid. Saya mohon Bu Dana bantu bisa membukakan rumah pendidikan. Ruang murid itu letaknya di mana? Ya. Pertama buka apa dulu? Ya Google-nya atau Chrome browsernya. Kemudian diketik rumah pendidikan. Oke. Yes. Nah. Oke. Ya coba Damar bisa menjelaskan nanti manfaatannya bagaimana. Misalnya apa? Tidak ada maksud Langsung searching saja ruang murid. Nah, biasanya ada sumber belajar diakses. Biasanya yang sering dibuka yang ini. Kemudian pilih saja mata pelajarannya apa. Kemudian ada game juga edukasi. Pilih mata pelajarannya atau nanti temanya atau materinya apa, nanti bisa di-setting di sini. Saya biasanya untuk matematika itu ada juga penjumlahan dan pengurangan, misalkan mata pelajarannya saya pilih matematika. Kemudian studi unitnya tentang langsung saja kalau petualangan ada, nanti ada materinya bilangan kaca, bisa untuk penjumlahan dan pengurangan juga ada. Biasanya ini untuk anak bisa mengaplikasikan langsung ini gitu. Seperti itu ya, banyak materinya. Kemudian kalau ini untuk game ya, yang lainnya juga ada. Di ruang murid biasanya juga ada rapor pendidikan,
mengakses rapor pendidikan sekolah, juga ada latihan-latihan soal, nanti ada sumber buku juga, sumber buku materi. Kemudian nanti kalau ini untuk lirik dan lagu, biasanya untuk bernyanyi bersama. Kalau saya biasanya mengaksesnya ya sumber belajar ini, karena banyak materi-materi game dan juga latihan-latihan soal, tapi bisa interaktif dengan siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin yang lainnya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Damar dari SD 2 Nongkrong. Ya, cepat sekali Bapak Ibu. Tadi untuk browsingnya, yang pertama tentunya kita buka di browsernya. Browser itu bisa menggunakan Edge, bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome dan sebagainya. Ya. Kemudian Bapak Ibu buka langsung di rumah pendidikan, kemudian akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah ini jelajah ruang pendidikan. Di ruang pendidikan ini akan banyak ruang-ruangnya seperti rumah kita ya. Di rumah ini kan banyak, ada ruang tamu, ada ruang tidur, ruang makan, ada ruang kamar kecil gitu ya. Nah seperti ini juga. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, ruang orang tua. Nah, di sekolah silakan nanti juga suatu saat orang tua itu ajak juga wali kelas, wali murid di kelas 1 misalnya, undang aja. Nanti kenalkan juga nih, ada ruang murid. Ya, ini bisa ruang orang tua ya. Nah, jadi nanti orang tua wali murid ini bisa tahu ada ternyata bisa kita pergunakan. Nah, kemudian di ruang GTK, ini ruang GTK tentunya juga tidak asing ya bagi panjenengan. Kalau dulu biasanya apa namanya? PMM gitu. Nah, di sana ada nanti pengelolaan kinerja, ada pelatihan mandiri ya. Di sini coba kita buka dulu. Nah, ini. Nah, di sini ada diklat ya. Ada sertifikasi pendidik, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ya. Kemudian ada pengelolaan kerja, seleksi kepala sekolah. Nah, jadi yang calon kepala sekolah besok lewatnya di sini, ya. Kemudian refleksi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu. Ada diklat, ya. Ada sertifikasi pendidik, pelatihan mandiri. Kemudian kalau yang setiap bulan mesti dibuka ini. Pengelolaan kinerja ya, apalagi yang kepala sekolah yang setiap bulan itu harus melakukan penilaian kinerja periodik, betul ya. Kemudian Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran bisa memanfaatkan tadi seperti saya sampaikan Bu Damar tadi tentang ruang murid. Nah, ruang murid ini ya, di sini ada bisa lihat daftar materinya. Kemudian bisa melihat dari layanan yang tersedia apa saja. Ini ada sumber belajar, latihan soal, sumber buku, pendidikan, ada pendidikan jarak jauh gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa mempelajarinya, mengeksplornya nanti Bapak Ibu. Ada pendukung pembelajaran, ada album anak gitu ya. Nah ini sudah dalam satu ruang gitu ya. Ada latihan soal misalnya ini. Nah, gitu. Dan nanti Bapak Ibu di yang offline hadisnya ada yang dibawa nggak ya? Tidak ada ya, karena berat biasanya ya jangan kepikiran dibawa. Yang penting laptopnya dibawa, tapi hadisnya jarang dibawa. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti yang menggunakan offline pakai hadis, ya, kalau belum dikopikan filenya, pada waktu mau membuka ruang murid ini, dia akan minta mana sumbernya gitu. Nah, kalau ada yang dibuka kok kosong, berarti belum ditautkan. Itu gitu. Jadi bukan instalannya yang rusak juga, tapi karena belum
dikawinkan. Jadi kalau yang offline, karena ini tidak ada yang dibawa, tidak bisa kita praktekkan, gitu ya. Nah itu nanti bisa di outkan. Klik sumbernya mana, tinggal klik gitu aja ruang murid, udah nanti akan semua masuk video-video soal-soal yang ada di fitur itu akan gitu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan tentang rumah pendidikan, utamanya di ruang murid? Ada? Terus, baik, besok silakan di-explore di rumah nanti ya. Jadi untuk pembelajaran silakan dimanfaatkan. Karena ruang murid ini bisa dipergunakan untuk semua kelas, semua mapel. Pendidikan olahraga ada, pendidikan agama ada, kemudian di kelas 1, kelas 2 juga, semua fase juga ada. Bahkan sampai di kelas SMA, SMK juga ada. Nah, silakan Bapak Ibu ya, semuanya nanti benar-benar dimanfaatkan. Karena nanti juga mungkin akan ditambah lagi tahun ini. Ya, kemarin sudah validasi tentang listriknya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus siap memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kan kami bisa kita manfaatkan, kita demokan pemanfaatan ini yang lebih baik lagi. Bagaimana cara pemanfaatannya? Pernah Bapak Ibu menggunakan pembelajaran ini dengan metode tidak hanya untuk bermain, tapi benar-benar untuk materi pembelajaran? Sudah pernah belum? Nah, di antaranya tadi menggunakan lab juga bisa, ya, lab pembelajaran. Bisa menggunakan stasiun rotasi, model pembelajaran stasiun rotasi. Bagaimana? Nah, mungkin di lain waktu bisa kita praktekkan bagaimana pemanfaatan PD menggunakan stasiun rotasi. Ya, insya Allah kita akan ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kiranya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Widodo atas dedikasi dan ilmu yang telah dibagikan selama pelatihan. Pendekatan beliau yang sistematis dan struktur memberikan pengalaman nyata bagi saya untuk memahami konsep yang kompleks dan mudah. Ilmu yang diberikan juga tidak hanya teoritis, tapi juga sangat aplikatif dalam peningkatan komparatif di lapangan. Dan terima kasih untuk ilmunya, semoga ilmu ini bisa kami terapkan dalam pembelajaran bersama siswa-siswa kami.